Teman-teman sekalian, di situasi ini wabah COVID sudah melanda di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalla alaihi Muhammad wa alu Al-Madaulahu Al-Biladu wa rijalu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia, para orator dan teman-teman yang saya banggakan. Puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kita sebagai MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua penampilan orator, ketiga penutup. Menuju acara pertama, mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Selanjutnya penampilan orator. Yang pertama kita panggilkan ketua kelas yang aktif dan selalu ceria, yaitu Irma Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa Musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal matulahu al-biladi wa rijalu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pendamping Ustadz Rahmat Ibrahim, MC, dan teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di dunia ini banyak orang yang sodako atau beramal hanya untuk terlihat dermawan tanpa mengharapkan ridho dari Allah. Maka dari itu saya akan berpidato yang berjudul ceramah. Kok ceramah? Berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul ikhlas. Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amal atau sedekah yang tanpa mengharapkan ridho dari Allah. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa jika kita bekerja keras, membuang dari jika hasilnya disedekahkan, percuma hasilnya akan sia-sia jika tidak ikhlas. Maka dari itu sedekah akan sia-sia jika kita tidak mengharapkan ridho dari Allah. Maka dari itu kita harus bersedekah dengan ikhlas. Karena ikhlas, hati kita bisa akan menjadi tenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Hadza wallahu yarana wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Orator selanjutnya dia adalah penyuka K-popers, yaitu Helmi Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC, yang terhormat orator dan teman-teman yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar. Teman-teman sekalian, di
situasi ini wabah Covid sudah melanda di dunia. Untuk itu marilah kita belajar untuk sabar. Sabar itu penting karena di tengah situasi ini orang mulai jenuh, yang keluar kota nggak bisa, yang pengen liburan nggak bisa, yang sekarang jenuh karena lelah pakai masker taruh di dagu. Terus janganlah kalian langgar protokol kesehatan ini, karena protokol ini penting. Walaupun sering diabaikan orang-orang, tapi protokol itu penting untuk kita agar terhindar dari COVID. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, jadikanlah sholat dan sabarmu sebagai pelindung, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat tersebut sudah jelas, karena dengan sabar kita akan menjadi lindungan dari Allah, dan karena sabar akan membuahkan hasil dengan indah. Untuk itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna. Wassalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya yaitu si jago dance dan suka nyanyi, yaitu Safa Fikria Zahira Akram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan dimuliakan oleh Allah ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya, Islam dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia sehingga kita bisa membedakan yang mana hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Larangan Berjudi dan Meminum Khamar. Pada dasarnya, berjudi dan minum khamar sudah ada sebelum Islam lahir. Pada saat itu, berjudi diberi nama al-maisir yang berarti memainkan 10 anak panah yang dimainkan layaknya sebuah dadu. Namun setelah Islam datang, permainan itu dilarang oleh Allah karena berdosa. Allah dengan tegas melarang dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, dan berkurban untuk berhala. Sesungguhnya itu adalah perbuatan setan, dan jauhilah agar kamu beruntung. Maka dari itu, sebagai warga yang beriman, kita harus selalu menghindari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hazawallahu yar'ana fazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya dia adalah Menteri KPL, yaitu Aina Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madhula wa al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim sebagai pembina bahasa Indonesia, terus teman-teman sekalian dan para orator dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan judul Ada Berpakaian. Berpakaian sudah tidak dipedulikan lagi oleh orang-orang pada zaman sekarang, terutama di luar. Orang-orang tidak memikirkan apa yang mereka pakai. Dan terutama bagi para perempuan sudah tidak lagi memahami apa yang harus mereka jaga. Kebanyakan dari orang
sudah tidak peduli dengan apa yang mereka kenakan dan hanya mengikuti tren zaman sekarang. Untuk itu, kita sebagai pause dulu. Kita sebagai pelajar harus bisa memperhatikan apa yang kita pakai dan mampu menjaga apa yang harus kita jaga. Demikian ceramah dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orator selanjutnya yaitu si tukang jajan dan si ketawa receh yaitu Rafida Azhara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musallam alaihi Muhammad wa alu wa mablahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya Ustaz, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musallam alaihi Muhammad wa alu wa mablahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sehingga kita dapat membedakan antara hak dan yang batil. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Sedih Tanpa Sebab. Sedih tanpa sebab sering kita rasakan dan tanpa kita ketahui apa penyebabnya. Pada saat itu kita tidak memiliki sesuatu pun yang membuat kita sedih. Hal itu dikarenakan banyaknya dosa kita dan pahala kita yang kurang untuk menutupi dosa itu. Sehingga Allah mengurangi dosa kita dengan cara membuat kita sedih. Dan membuat kita sedih itu sehingga dosa kita berkurang. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur atas rahmat yang telah Allah berikan. Dan jangan pernah mengeluh apapun, sekecil apapun itu, karena Allah selalu mempermudah hambanya, tidak pernah mempersulit. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Orator selanjutnya yaitu si pencipta Wattpad, si Faidayatun Nisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa Musallam alaihi Muhammad wa alu wal mat'ula wa al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC, orator dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua agar kita bisa berkumpul di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita cerahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya Islam bisa sampai ke titik yang terang seperti ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Menjaga Kebersihan. Menjaga kebersihan itu Allah itu mencintai kebersihan. Maka dari itu kita semua itu harus menjaga kebersihan baik dimanapun dan kapanpun. Kalau kita bersih, nanti kebersihan itu bakal turun ke anak dan sampai ke cucu-cucu kita agar kita semua menjaga kebersihan dengan baik. Makanya menjaga kebersihan itu perlu, dan menjaga kebersihan itu salah satu bentuk akhlak terpuji. Dan sekian dari saya, dan kesimpulannya itu jagalah kebersihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum merdeka. Orator selanjutnya dia itu pensuka BTS, yaitu Alia Fathia Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa Musallam alaihi Muhammad wa alu wa mad'ula wa biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du.
Pertama-tama saya hormati Ustadz Ibrahim, MC, dan teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam mari kita curahkan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman gelap sampai zaman terang menderang sampai seperti saat ini. Berdirinya saya sini, saya ingin ceramah mengenai pemuda melawan mengenai COVID-19. Sering kita mendengar komentar buruk tentang pemuda saat ini. Tapi komentar itu bisa kita sebut sebagai tindakan-tindakan yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Tapi tidak masalah tentang komentar yang itu. Sebagai pemuda, kita harus ingat kepada orang tua atau yang lebih muda daripada kita untuk selalu menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Orator selanjutnya yaitu orangnya ceria, happy, bahagia selalu, yaitu Nabila Wahdania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa aluhu mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Saya hormati guru pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Muhammad Ibrahim, MC, orator, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul "Jangan Mendekati Zina". Seperti yang kita tahu, kita adalah seorang pelajar dan kita tahu apa itu tugas seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik itu ilmu pengetahuan, kelakuan, dan kepribadian. Kelemahan seorang pelajar adalah tidak lain dari lawan jenis, yaitu pacaran, bertemanan yang berlebihan, dan tidak ada etika dengan lawan jenis. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat tersebut sudah dikatakan jangan mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Zina merupakan suatu dosa besar, sehingga kita sebagai seorang pelajar harus hati-hati dengan dosa zina ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu kharajajalu arozana ida." Apabila seorang berzina, maka sudah tidak ada lagi iman di dalam dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut sudah dikatakan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang sangat amat hina, sehingga seorang yang sudah berzina sudah tidak lagi memiliki iman, dan mereka tidak malu atas perbuatannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukanlah sifat seorang yang beriman. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Hadza wallahu yar'ana wa yafadzna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Menuju acara selanjutnya itu penutup. Karena waktu telah memisahkan kita. Jadi kita akhiri acara ini dengan berhamdalah. Kita akan bertemu pekan depan. Jangan lupa like, comment,
share, and subscribe.